Hai teman-teman, kali ini saya akan membawakan yaitu tentang pasar uang dan pasar modal. Jadi apa sih itu pengertian pasar uang? Jadi pasar uang adalah kebutuhan akan adanya pasar uang dilatar belakangi dengan adanya kebutuhan pengusaha untuk mendapatkan sejumlah dana dalam jangka pendek atau sifatnya harus segera dipenuhi. Dengan adanya pasar uang, masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Melalui pasar uang, masyarakat juga dapat berantisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia, SBI, dan surat berharga pasar uang SPBU, serta menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Pasar uang Pasar uang didefinisikan sebagai keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan, dan juga pasar uang sering disebut pasar kredit jangka pendek. Di sini ada pasar uang dan pasar modal merupakan bagian dari financial market. Perbedaan antara pasar uang dan pasar modal adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar uang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman jangka pendek karena itu disebut pasar likuiditas premier. Sedangkan pasar modal berkaitan dengan surat-surat berharga yang berjangka panjang. Dana yang diperjualbelikan dalam pasar modal adalah dana yang bersifat permanen atau semi permanen. Yang kedua, pasar modal memiliki tempat transaksi khusus, yakni bursa efek, sedangkan pasar uang disebut sebagai pasar abstrak karena transaksinya tidak dilakukan di suatu tempat, tetapi di media telekomunikasi. Yang ketiga, ada perbedaan pasar uang karena tidak memiliki tempat transaksi tertentu, sehingga pasar yang tidak terorganisasi. Sedangkan pasar modal memiliki tempat transaksi dan juga dikelola di bawah Badan Pengusaha Pasar Modal atau disebut BAPEPAM. Namun demikian, antara pasar uang dan pasar modal memiliki persamaan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, keduanya memiliki sarana bagi investor dalam melakukan investasi. Yang kedua, sebagai sarana mobilitas dana bagi pihak yang membutuhkan dana. Di sini ada karakteristik dari pasar uang, yaitu pasar uang sebagaimana financial market pada umumnya menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset. Namun, pasar uang lebih menekankan pada kredit untuk memenuhi kas jangka pendek. Pasar uang merupakan mekanisme yang mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. Transaksi-transaksi yang terjadi di dalam pasar uang pada umumnya bersifat jangka pendek. Oleh karena itu, mekanisme dalam pasar uang pada dasarnya dirancang untuk mempertemukan kepentingan dua kelompok tersebut. Pasar uang di suatu sisi mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan dan pemerintahan sampai jangka waktu jatuh tempo 1 tahun. Pada waktu yang sama, pasar uang menyediakan outlet investasi bagi pihak yang memiliki kelebihan dana jangka pendek yang ingin memperoleh pendapatan atas dana yang belum terpakai. Dengan demikian, keberadaan pasar uang memungkinkan terjadinya transaksi pinjam-meminjam. Namun dalam menjalankan fungsinya tersebut, pasar uang tidak terlepas dari beberapa risiko yang ada di dalam pasar uang. Ini satu, risiko pasar, interest rate risk, yaitu semua surat berharga termasuk instrumen pasar uang memiliki risiko yang disebut market risk atau kadang-kadang juga disebut interest rate risk, yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami kekalahan modal atau capital loss. Yang kedua ada risiko reinvestasi. Dalam praktiknya bukan saja harga surat berharga yang jatuh, tetapi juga tingkat bunga. Turunnya harga sekuritas pada gilirannya menyebabkan timbulnya risiko investor
yang disebut reinvestment risk, yaitu risiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus dapat di-reinvest dalam aset yang berpendapatan rendah. Atau pula dapat dikatakan bahwa reinvest risk adalah risiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Yang ketiga ada risiko gagal bayar, yaitu risiko yang terjadi akibat tidak mampunya meminjam atau debitur memenuhi kewajibannya dengan yang dijanjikan. Risiko ini juga dapat disebut dengan default risk atau credit risk. Yang keempat adalah risiko inflasi. Pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naik harga-harga barang dan jasa-jasa yang akan menurunnya daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Oleh karena itu, inflasi sering juga disebut dengan risiko daya beli atau purchasing power risk. Untuk menghadapi hal tersebut, kreditur biasanya berusaha mengimbangi proyek inflasi dengan meminta atau mengenakan tingkat bunga yang lebih tinggi. Yang terakhir ada risiko valuta, yaitu currency risk atau exchange rate risk, yaitu investor internasional dihadapkan dengan risiko mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Misalnya apabila seorang investor Indonesia membeli obligasi pemerintah Jepang di pasar uang Jepang, keuntungan dari obligasi ini dapat turun drastis apabila nilai yen mengalami keturunan terhadap nilai rupiah Indonesia. Sini ada risiko politik, ini berkaitan dengan memungkinkan adanya perusahaan ketentuan perundangan yang mengakibatkan turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Yang terakhir ada risiko likuiditas atau liquidity risk. Risiko yang dapat terjadi apabila instrumen pasar uang sulit dijual kembali sebelum jatuh tempo. Sulitnya menjual kembali surat berharga tersebut merupakan risiko karena instrumen pasar uang tidak dapat dicairkan kembali uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas sebelum jatuh tempo. Di sini ada fungsi pasar uang di Indonesia, yaitu pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan keuangan, dan pelaku lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang yang dimaksud secara tidak langsung sebagai sarana pengendalian moneter oleh penguasa moneter dalam melakukan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh BI dilakukan dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat berharga pasar uang (SPBU). SBI sebagai instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan operasi atau konstruksi moneter, sementara SBPU berfungsi sebagai instrumen ekspansi moneter. Nah, sini ada pengertian tentang pasar modal. Dalam arti umum, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi di lokasi tertentu. Begitu pula yang terjadi di pasar modal, di mana tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli surat-surat berharga. Sedangkan untuk tempat bertransaksi para penjual dan pembeli di BEJ, Bursa Efek Jakarta, atau BES, yaitu Bursa Efek Surabaya, dan dapat juga melakukan bursa efek paralel, di mana bursa efek ini dapat dilakukan di mana saja melalui media elektronik untuk saling bertemu antara penjual dan pembeli. Sini ada fungsi pasar modal, yaitu yang ke-1 membantu meningkatkan lapangan pekerjaan dan operasional perusahaan melalui dana dari capital market. Yang kedua ada membuat pasar secara terus-menerus bagi sekuritas yang sudah ditawarkan kepada masyarakat. Yang ketiga, menciptakan harga yang wajar bagi sekuritas yang bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Yang keempat ada menjadi sarana pendanaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi investor. Yang kelima, memungkinkan
kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai karakteristik investasi yang dipilih. Di sini ada instrumen pasar modal. Yang pertama adalah saham atau stok, merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, yang artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaan yang di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama dividen, atau pembagian dividen ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kedua ada obligasi, yaitu surat berharga. Obligasi merupakan surat hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari pemberi obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Yang ketiga adalah derivatif, merupakan efek yang diturunkan dari instrumen. Efek utama yang disebut underlying, yaitu saham. Ada beberapa macam instrumen derivatif yang umum dikenal di Indonesia, yaitu right dan waran. Yang keempat ada right to adalah hak pemesan efek terlebih dahulu atau HMETD pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Right diterbitkan pada penawaran umum terbatas atau right issue, di mana saham baru ditawarkan pertama kali kepada pemegang saham lama. Right juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder selama periode tertentu, biasanya antara 1 sampai 2 minggu. Yang kelima ada waran, yaitu hak membeli sebuah saham pada harga yang ditetapkan pada waktu yang telah ditetapkan pula. Waran biasanya melekat sebagai daya tarik atau retener pada penawaran umum saham perdana atau IPO atau obligasi. Biasanya harga pelaksanaan lebih rendah daripada harga pasar saham. Setelah saham ataupun obligasi tersebut dicatat di bursa, waran dapat diperdagangkan secara terpisah. Periode perdagangan waran sekitar 3-5 tahun. Waran juga merupakan suatu pilihan opsion, di mana pemilik waran mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warannya saat jatuh tempo. Pemilik waran dapat menukarkan waran yang dimilikinya 6 bulan setelah waran tersebut diterbitkan oleh emiten. Harga waran itu sendiri berfluktuasi selama periode perdagangan di pasar sekunder. Di sini ada para pemain di pasar modal, yaitu di dalam melakukan transaksi jual beli surat-surat berharga dalam pasar modal. Dalam pasar modal pastilah banyak terlibat di sana. Saat ini kita akan membahas beberapa di pasar modal, di mana antara lain yang pertama adalah emiten. Emiten ini adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa, disebut emiten. Dalam melakukan emisi, emiten dapat memilih antara emisi yang tersedia di pasar modal. Yang kedua adalah investor, yaitu orang atau lembaga yang memiliki kelebihan uang dan akan ditanamkan pada perusahaan emisi. Sebelum membeli surat-surat berharga yang ditawarkan, para investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten, dan analisis lainnya. Itu ada lembaga penunjang. Ada beberapa lembaga penunjang yang terdapat di dalam pasar modal. Lembaga ini tugasnya antara lain mempermudah emiten dan investor dalam melakukan operasinya di pasar modal. Sini lembaga yang terlibat di pasar modal. Lembaga yang bermain di dalam pasar modal terdiri dari berbagai perusahaan, di mana antara satu lembaga dengan lembaga lain hubungannya saling membutuhkan. Oleh karena itu, kerjasama dengan masing-masing pihak sangat diharapkan. Lembaga-lembaga tersebut terdiri dari berbagai pemerintah dan lembaga swasta. Ada lembaga tersebut antara lain yaitu lembaga pemerintah, merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk membantu kelancaran operasi di dalam pasar modal, mulai dari perencanaan emisi sampai dengan penjualan efeknya. Yang kedua adalah lembaga-lembaga swasta, yang dimana ada beberapa lembaga swasta yang membantu operasional pasar modal agar berjalan dengan baik dan lancar. Di antara lembaga-lembaga swasta yang ada di pasar modal,
Oke, kita sudah di penghujung pembahasan. Sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi. Dah.